Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peer teaching ya. Peer teaching dalam PPG. Jadi Bapak Ibu sekalian yang akan melaksanakan peer teaching, sebenarnya kita bisa ketahui di sini peer teaching atau tutor sebaya sebenarnya yaitu suatu strategi pembelajaran kooperatif di mana rasa saling menghargai dan mengerti dibina di antara peserta didik yang bekerja bersama. Jadi tutor sebaya ini memudahkan belajar, mahasiswa berpartisipasi aktif dan dapat memecahkan masalah bersama-sama sehingga pemerataan pemahaman terhadap materi pembelajaran yang diberikan dapat tercapai. Pada prinsipnya, peer teaching ini adalah suatu metode pembelajaran di mana Bapak Ibu peserta PPG nanti saling mempraktekkan pembelajaran, kemudian peserta yang lain juga diperkenankan untuk memberikan masukan, memberikan saran terhadap teman yang lain dalam melakukan pembelajaran. Jadi saling mengisi ya, saling mengisi, memberikan saran masukan terkait praktik yang dilakukan oleh teman yang lainnya seperti itu. Jadi di mana di sisi lain satu orang nanti praktik mengajar, di lain sisi nanti mahasiswa yang lain itu berperan sebagai siswa atau sebagai murid atau peserta didik seperti itu. Ini mungkin sudah diketahui semua ya, terkait kalau dikaitkan dengan pelaksanaan PPG itu di hari ke-10 dan 11. Poinnya adalah mahasiswa secara bergantian latihan mengajar dengan teman sejawat sebagai siswa melalui Vicon ya. Jadi kita atau pelaksanaan peer teaching nanti melalui Vicon, yaitu melalui Google Meet yang telah disediakan di dalam LMS, nanti berkoordinasi dengan dosen dan admin kelas. Kemudian dilaksanakan perekaman video ya secara sinkronus setiap hari itu sebanyak 7 JP. Jadi di sini Bapak Ibu peserta nanti mempraktekkan dokumen yang telah dirancang kemarin, kan membuat 3 set perangkat pembelajaran. Nanti mahasiswa bisa memilih salah satu dari 3 set tersebut untuk dipraktekkan di dalam peer teaching ini. Jadi peer teaching ini prinsipnya latihan ya Bapak Ibu ya, latihan untuk Bapak Ibu mengajar. Ya, tidak menjustifikasi Bapak Ibu apakah sudah baik atau belum gitu ya, tetapi di sini Bapak Ibu mempraktekkan. Nanti kalau ada yang belum tepat, belum baik, teman-teman yang lain bisa memberikan masukan, saran melalui lembar kerja. Kemudian Bapak Ibu dosen juga bisa memberikan saran dan masukan terhadap bagaimana kita mengajar seperti itu. Ini poinnya Bapak Ibu untuk 2 hari itu. Nanti secara bergiliran di dalam kelompok Bapak Ibu, misalkan ada 10 orang, mungkin bisa jadi hari pertama 5 orang, hari kedua 5 orang. Poinnya itu adalah kesepakatan dengan dosen nantinya seperti apa. Nah, ini nanti mahasiswa yang lain diberikan kesempatan untuk memberikan semacam lembar observasi ya. Lembar observasi pelaksanaan peer teaching. Silahkan nanti mahasiswa yang lain bisa memberikan catatan, masukan dan saran terhadap mahasiswa yang lain yang sedang melakukan praktek pembelajaran. Nah, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya nanti saya contohkan saja seperti ini ya. Kan ada 3 aspek yang akan diberikan masukan, catatan, saran ya. Ada aspek pendahuluan, inti dan penutup. Jadi Bapak Ibu bisa misalkan memberikan di pendahuluan, misalkan ketika teman sedang melakukan praktek, Bapak Ibu mencatat dan menemukan beberapa poin yang mungkin menurut Bapak Ibu kurang gitu ya. Nah, ini silahkan bisa diberikan masukan, misalkan belum adanya
persepsi misalkan ya. Kemudian misalkan belum adanya salam pembuka misalkan. Kemudian bisa juga ditambahkan belum adanya salam pembuka sehingga ya kan perlu dilakukan adanya salam pembuka saat pembelajaran dimulai dan seterusnya ya. Begitu juga poin yang nomor 1. Mungkin ada poin lain yang mungkin Bapak Ibu temukan di saat pendahuluan ketika teman atau rekan Bapak Ibu itu sedang mengajar. Begitu juga kegiatan inti mungkin Bapak Ibu berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat menggunakan Vicon itu mungkin menemukan beberapa hal yang bisa diberikan masukan kepada teman yang lain gitu ya. Misalkan belum adanya ya pemberian semacam pemberian penghargaan misalkan terhadap siswa yang berani menyampaikan pendapat. Nah, itu harus bisa Bapak Ibu sampaikan di situ. Mungkin poin 2 kegiatan inti juga yang lain gitu ya, yang lain bisa disampaikan di sini poin-poinnya. Begitu juga nanti di poin penutup ya. Di poin penutup mungkin Bapak Ibu juga menemukan beberapa hal yang menurut Bapak Ibu masih belum ya, masih kurang. Ini bisa Bapak Ibu berikan masukan ya. Misalkan belum dilakukan refleksi ya terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, ini yang Bapak Ibu berikan masukan ya, sehingga perlu adanya refleksi ya, refleksi pada akhir pembelajaran. Nah, ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu, hanya contoh. Silahkan bisa dikembangkan masing-masing berkaitan tentang lembar kerja ini. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan temuan-temuan apa menurut Bapak Ibu yang masih kurang dari teman yang sedang melakukan praktek pembelajaran. Mungkin poinnya bisa banyak, tergantung dari teman kita yang sedang maju. Dan ini sifatnya membangun ya, tidak menjustifikasi si A jelek gitu misalnya, tidak ya. Tapi dari masukan ini teman yang lain akhirnya bisa mengetahui saya kurangnya di sini gitu ya, sehingga bisa memperbaiki pembelajaran. Kemudian bisa diisi kota pelaksanaan, kemudian tanggalnya berapa ya. Di sini misalkan nanti 8 Mei misalkan 2021. Mahasiswanya ditulis namanya siapa ya. Misalkan Andi Setiawan, kemudian disimpan ya, kemudian nanti diupload di dalam LMS yang telah disediakan Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ya cara untuk mengisi untuk lembar kerja observasi pelaksanaan peer teaching lembar kerja 2.2. Nah, selanjutnya adalah di sini ada bagian terakhir yang cukup penting juga Bapak Ibu dalam pelaksanaan peer teaching. Di akhir itu nanti Bapak Ibu harus mengunggah pelaksanaan peer teaching setiap mahasiswa masing-masing. Pertama, pastikan nanti Bapak Ibu dapat mengunduh video peer teaching ya. Jadi video itu harus direkam melalui Google Meet, itu direkam. Siapa yang merekam? Yang merekam biasanya adalah Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu dosen. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus mengunduh atau mendownload video peer teaching yang telah dilakukan. Kemudian minta akses pada dosen atau admin kelas ya.
Jadi Bapak Ibu harus izin dulu, minta untuk bisa mendownload. Kemudian setelah di-download, Bapak Ibu bisa mengedit video peer teaching itu, ya. Mungkin kan sehari itu bisa 5 mahasiswa, jadi atau 6 atau 7 ya, tergantung dari jumlah mahasiswa yang ada di kelompok tersebut. Nah, setelah itu ambil sesi saat Anda atau Bapak Ibu mengajar. Nanti diedit, dipotong, ya, dipotong ketika Bapak Ibu sedang mengajar, sesi itu saja yang Bapak Ibu ambil. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan mengunggah, ya, unggah atau upload video peer teaching pada tempatnya, yaitu pada 3.c.3 bagian unggah pelaksanaan peer teaching. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti diunggah di 3.c.3 ya, unggah pelaksanaan peer teaching. Nah, kurang lebih ini Bapak Ibu sedikit sharing dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan semacam gambaran gitu ya, bagaimana pelaksanaan peer teaching itu dan pengisian lembar kerja serta mengupload tugasnya seperti itu. Intinya ini dari persepsi kami ya, perspektif kami. Poinnya nanti mungkin Bapak Ibu dosen yang ada di kelas akan memberikan semacam pengantar dan pemahaman, penyamaan persepsi terhadap Bapak Ibu sekalian di dalam peer teaching ini. Mudah-mudahan sedikit membantu Bapak Ibu. Salam sehat, semoga sukses dalam PPG tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.